Bayangkan sebuah anomali besar di mana raksasa global yang berkuasa puluhan tahun harus bertekuk lutut di hadapan pendatang baru yang awalnya hanya produsen wafer keju murah. KFC, penguasa ayam goreng dunia, menghadapi gempuran tak terduga dari Richeese Factory yang lahir dari ekosistem Nabati Group pada tahun 2011. Fenomena ini membuktikan apa yang ditulis oleh Clayton Christensen dalam bukunya The Innovator's Dilemma, bahwa perusahaan besar seringkali gagal karena mereka terlalu fokus pada model bisnis yang sudah ada, sehingga mengabaikan inovasi disruptif dari pasar bawah. Richeese tidak mencoba bertarung di medan yang sama, melainkan menciptakan kategori baru yang menggabungkan rasa pedas ekstrim dengan saus keju ikonik yang belum pernah terpikirkan oleh pemain besar manapun saat itu. Strategi ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan serangan terencana yang memanfaatkan celah psikologis konsumen Indonesia yang haus sensasi makan berbeda. Keberanian brand lokal ini menantang hegemoni orisinal, menunjukkan bahwa kecepatan dan relevansi lokal jauh lebih berharga daripada sejarah panjang sebuah brand global yang kehilangan sentuhan personalnya terhadap lidah audiens muda yang dinamis. KFC telah mendominasi lanskap kuliner Indonesia sejak pertama kali menapakkan kaki di Jakarta pada tahun 1979 melalui PT Fast Food Indonesia. Selama 3 dekade, mereka membangun kekaisaran dengan ribuan gerai yang tersebar dari mal mewah hingga sudut kota, menjadikannya standar emas ayam goreng yang nyaris mustahil digoyahkan. Namun, peta persaingan berubah drastis ketika Richeese Factory muncul dengan konsep radikal yang memadukan ayam goreng renyah dengan saus keju olahan nabati yang sudah populer di lidah masyarakat. Transisi dari industri makanan ringan ke bisnis restoran cepat saji ini dilakukan dengan mulus melalui pemanfaatan ekosistem grup perusahaan yang kuat secara logistik dan pemahaman pasar. Pada awal kemunculannya, banyak pengamat meragukan apakah saus keju dan ayam pedas bisa diterima luas. Namun, Richeese justru membuktikan bahwa pasar Indonesia memiliki keterikatan emosional kuat dengan rasa gurih yang intens. Kehadiran mereka memaksa para pemain lama untuk melihat kembali strategi menu mereka yang selama ini dianggap sudah final dan tidak tersentuh oleh para pesaing baru yang mengincar segmentasi pasar lebih spesifik namun sangat masif secara volume. Seiring berjalannya waktu, pasar ayam goreng di tanah air mulai mengalami apa yang disebut sebagai flavor fatigue atau kebosanan rasa akibat standar produk yang stagnan. Konsumen mulai merasa bahwa pilihan antara original dan crispy sudah tidak lagi memadai untuk memuaskan hasrat kuliner mereka yang haus akan pengalaman baru. Hal ini selaras dengan argumen Joseph Pine dan James Gilmore dalam bukunya The Experience Economy, yang menyatakan bahwa di masa depan, bisnis bukan lagi tentang menjual barang, melainkan tentang menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi pelanggan. KFC yang terlalu nyaman dengan status quo-nya terjebak dalam perangkap efisiensi operasional, sementara preferensi lidah Gen Z dan milenial bergeser ke arah foodtainment. Mereka tidak hanya mencari rasa kenyang, tetapi juga mencari tantangan yang layak dibagikan di media sosial sebagai bentuk aktualisasi diri. Ketidakmampuan brand besar merespons pergeseran psikografis ini membuka celah lebar bagi kompetitor lokal yang lebih lincah. Data menunjukkan bahwa loyalitas terhadap brand kini mulai digantikan oleh loyalitas terhadap sensasi rasa, di mana konsumen bersedia mengantri demi menu yang memberikan kepuasan instan dan bahan pembicaraan unik. Strategi Richeese Factory sangat cerdik karena mereka melakukan dekonstruksi produk secara total dengan memperkenalkan sistem level pedas dari 0 hingga 5. Berdasarkan studi dalam Journal of Consumer Psychology, elemen gamifikasi dalam produk makanan dapat meningkatkan keterlibatan konsumen secara signifikan karena adanya dopamin yang dilepaskan saat seseorang berhasil menyelesaikan tantangan tertentu. Richeese membangun fondasi komunitas kuat melalui promosi berbasis interaksi sosial dan validasi diri lewat keberanian mencoba level tertinggi.
Strategi bumbu pedas ekstrim ini merupakan petunjuk pertama bagaimana sebuah brand bisa merebut perhatian massa tanpa biaya iklan fantastis di media konvensional. Mereka memanfaatkan insting dasar manusia untuk bersaing dan memamerkan pencapaian mereka melalui layar ponsel secara sukarela. Dengan memberikan kontrol penuh kepada pelanggan untuk memilih tingkat kepedasan, Richeese menciptakan sense of belonging yang kuat, sebuah taktik yang luput dari pengamatan perusahaan multinasional yang cenderung menerapkan standarisasi produk kaku demi menjaga konsistensi rasa secara global. Inilah yang membuat interaksi konsumen dengan brand menjadi jauh lebih personal, mendalam, dan viral. Richeese mengunci satu ceruk pasar atau niche yang diabaikan oleh KFC, yaitu kecanduan masyarakat terhadap rasa pedas ekstrim yang dikombinasikan dengan penetral rasa gurih berupa saus keju. Menurut riset pasar dari Kantar World Panel, selera konsumen di Indonesia memang memiliki kecenderungan tinggi terhadap profil rasa yang berani dan kontras sebagai bentuk pelarian dari rasa yang monoton. KFC sempat mencoba merespons fenomena ini dengan meluncurkan menu temporer seperti Hot and Cheesy. Namun upaya tersebut gagal membangun identitas permanen karena dianggap hanya sebagai pengikut tren semata. Kekuatan Richeese terletak pada posisi mereka sebagai pemilik kategori, di mana setiap kali orang memikirkan ayam saus keju pedas, brand inilah yang pertama kali muncul di pikiran. Konfrontasi antara realitas keinginan pasar dengan ekspektasi produk global menunjukkan adanya jurang dalam strategi inovasi menu. Ketika KFC sibuk menjaga warisan 11 bumbu rahasianya, Richeese justru berfokus pada apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di jalanan hari ini. Keberhasilan ini tercermin dari pertumbuhan jumlah gerai masif yang langsung menghantam angka market share pemain lama secara telak di berbagai kota besar seluruh Indonesia. Dalam penetrasi pasar, Richeese secara agresif membidik segmen pelajar dan keluarga muda yang sensitif terhadap harga, namun tetap menginginkan kualitas layak. Hal ini sesuai dengan prinsip Michael Porter dalam bukunya Competitive Strategy, di mana keunggulan biaya seringkali menjadi kunci kemenangan di pasar yang penuh persaingan. Richeese menawarkan paket combo dengan harga kompetitif serta porsi nasi yang lebih fleksibel. Detail kecil yang sangat dihargai konsumen lokal dengan anggaran terbatas. Selain itu, mereka menerapkan strategi lokasi cerdas dengan menempatkan gerai di area sekunder dekat pemukiman padat dan kampus, bukannya bersaing di pusat perbelanjaan mewah dengan sewa selangit. Berbeda dengan KFC yang mengincar lokasi stand-alone mewah, Richeese memilih hadir di mana konsumen mereka berada dalam kehidupan sehari-hari. Taktik ini menekan biaya operasional dan membuat brand mereka terasa lebih dekat dijangkau masyarakat kelas menengah bawah. Dengan mendekatkan jarak fisik dan harga, Richeese membangun dominasi di wilayah yang sebelumnya dianggap kurang potensial oleh para pemain raksasa lainnya, melalui pendekatan yang sangat pragmatis dan berfokus pada volume transaksi harian. Kekuatan tersembunyi Richeese terletak pada integrasi vertikal sempurna dengan ekosistem induk perusahaan mereka, Nabati Group. Sebagai produsen makanan ringan besar, Nabati mampu memasok kebutuhan saus keju secara mandiri dan efisien dengan biaya lebih rendah dibandingkan kompetitor manapun. Hal ini memberikan Richeese margin keuntungan sehat yang dialokasikan kembali untuk ekspansi gerai atau promosi agresif demi menekan kompetisi. Dampak langsung efisiensi ini adalah terciptanya hambatan masuk tinggi bagi pemain lokal lain yang ingin meniru konsep serupa. Krisis pun mulai menghantui pemain lama karena terjebak dalam rantai pasok global kaku, di mana perubahan bahan baku melibatkan proses birokrasi panjang dan biaya impor fluktuatif. Efek domino kesuksesan Richeese bahkan memaksa brand internasional lain mempertimbangkan penggunaan bahan lokal demi mempertahankan daya saing harga di pasar. Keberhasilan model bisnis terintegrasi ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh apa yang tersaji di atas meja, tetapi juga oleh keunggulan di balik layar dalam mengelola arus logistik dan produksi bahan baku secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak ketiga yang mahal dan lambat.
Keberhasilan Richie's Factory mengguncang dominasi KFC memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan hiperlokalisasi di tengah arus globalisasi seragam. Mereka membuktikan bahwa penyesuaian rasa lokal yang ekstrim jauh lebih efektif merebut hati konsumen daripada memaksakan standar internasional yang kaku. Market share tidak lagi direbut hanya dengan menjadi yang terbaik dalam hal kualitas produk sama, melainkan dengan menjadi paling berbeda secara relevan pada aspek yang paling dipedulikan audiens, yaitu rasa pedas menantang dan harga masuk akal. Sintesis dari fenomena ini adalah bahwa setiap brand besar memiliki titik buta yang bisa dimanfaatkan oleh pendatang baru yang lebih memahami denyut nadi budaya lokal secara mendalam. Richie's tidak hanya menjual ayam goreng, mereka menjual identitas dan pengalaman yang menyatu dengan kebiasaan makan masyarakat. Transformasi dari produsen wafer menjadi raja ayam pedas lokal adalah bukti nyata bahwa inovasi tidak harus selalu datang dari laboratorium canggih, melainkan bisa lahir dari pemahaman sederhana tentang selera lidah masyarakat yang selama ini sering terabaikan oleh kebijakan global yang terlalu mengandalkan reputasi masa lalu. Melihat semua strategi yang telah kita bedah, pertanyaan besarnya kini tinggal satu. Apakah KFC masih memiliki peluang untuk merebut kembali tahta Raja Pedas? Ataukah Richie's Factory sudah terlalu kuat mengakar di kategori ini untuk bisa dikejar kembali? Persaingan kuliner cepat saji tidak akan pernah berakhir selama preferensi konsumen terus berubah. Namun, pelajaran dari pertarungan ini jelas. Relevansi terhadap kebutuhan lokal adalah kunci utama untuk bertahan hidup dalam jangka panjang di tengah persaingan sengit. Jika kamu pemilik bisnis, strategi mana yang akan kamu pilih untuk menantang raksasa di industri kamu? Apakah kamu memilih menjadi lebih baik dalam hal yang sama atau berani menjadi berbeda secara radikal seperti Richie's? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar karena perspektifmu sangat berharga bagi komunitas diskusi bisnis kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan follow akun ini agar tidak ketinggalan bedah strategi bisnis mendalam lainnya yang telah mengubah peta persaingan industri secara luas. Mari kita terus belajar dari setiap pergerakan pasar untuk membangun strategi yang lebih cerdas dan berdampak bagi kemajuan ekonomi di masa depan melalui observasi yang tajam dan eksekusi yang berani.